Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Mbak Uki. Semoga saudara-saudara semua dalam keadaan sehat, tak ada halangan suatu apapun. Amin. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas masalah cara menyembuhkan ayam bubulan. Namun sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan banyak terima kasih kepada saudara-saudara semua yang telah bergabung di channel saya. Dan untuk saudara-saudara yang baru menemukan channel saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Dan saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komennya agar channel saya terus berkembang. Dan saya akan bersemangat lagi untuk membuat tutorial-tutorial tentang perawatan ayam yang nantinya mungkin bermanfaat bagi saudara-saudara yang hobi merawat ayam. Namun untuk saudara-saudara yang tidak hobi merawat ayam, hanya sekedar menambah suatu pengetahuan saja. Kali ini akan saya sampaikan masalah bubul pada ayam dan cara mengatasinya. Kebanyakan para penghobi ayam itu resah sekali dengan adanya ayamnya yang terkena bubul. Namun karena kita sebagai penghobi, kita harus bagaimana caranya semangat untuk menyembuhkan ayam kita agar ayam kita terlepas dari penyakit bubul. Namun untuk saudara-saudara semua, kalau ayam kita terkena bubul, kita tidak perlu resah karena bubul itu juga tidak harus disembuhkan, karena bubul itu ada dua jenis bubul. Yang satu bubul kering dan yang satunya bubul basah. Yang dimaksud bubul kering yaitu apabila ayam kita terkena bubul pada kakinya, namun ayam tersebut apabila berjalan itu tidak pincang, berarti bubul itu tidak mengganggu pada ayam kita, berarti kita tidak harus menyembuhkan bubul itu. Karena itu sudah wajar sekali apabila ayam kita kena bubul, karena ayam itu sering mungkin ceker-ceker atau mungkin berkeliaran ke sana kemari dan mungkin kena batu atau kena benda-benda keras, itu pun akan mengakibatkan bubul. Dan apabila bubul itu bubul kering, berarti tidak harus disembuhkan, asalkan ayam tersebut tidak pincang saat berjalannya. Dan apabila kita bar juga ayam tersebut tidak terganggu konsentrasinya dalam kita bar atau dalam memukul lawan, juga tidak ada masalah. Nah, apabila ayam saudara itu mempunyai bubul basah atau yang disebut bubul basah, yaitu ayam tersebut pada saat berjalan kaki yang kena bubul itu pincang, berarti itu bubul yang harus kita sembuhkan. Namun untuk penyembuhan itu tidak sekali menyembuhkan, ada beberapa kali cara penyembuhannya. Untuk saudara-saudara, maka akan saya sampaikan video cara menyembuhkan bubul pada ayam kita. Silakan saudara untuk menyimak video saya agar nanti tidak gagal paham. Silahkan simak video ini sampai selesai. Kita siapkan deterjen. Setelah kita siapkan deterjen, lalu kita siapkan garam, tapi yang garam krokos, kalau orang bilang Jawa itu bilang garam krokos. Jadi lalu kita siapkan garam krokos, lalu kita siapkan air setengah ember saja. Setelah kita siapkan air setengah ember, lalu kita mulai melangkah untuk kita mencangkol tanah untuk menyiapkan lokasi atau tempat untuk nantinya tanah tersebut kita siram dengan air yang telah kita aduk dengan penambahan deterjen atau garam. Jadi kita cangkul dulu agar tanah itu sampai gembur,
setelah nanti tanah itu kita cangkol, setelah selesai nanti kita siramkan. Silahkan saudara menyimak, saya sedang menyangkol tanah untuk menyiapkan tempat yang nantinya buat merendam kaki ayam yang kita sembuhkan karena penyakit bubul. Kita gali atau kita cangkol sampai kira-kira 10 cm atau mungkin lebih sedikit juga nggak apa-apa. Setelah itu deterjen kita masukkan ke dalam ember. Selanjutnya kita masukkan juga garamnya. Setelah kita kedua jenis dari deterjen dan garam, lalu kita aduk-aduk sampai rata. Setelah nanti rata, baru kita siramkan ke tanah yang kita cangkol tadi. Itu kita aduk-aduk agar nanti tanah itu gembur atau menjadi lumpur. Nanti kita tujuannya untuk merendam kaki ayam yang terkena bubul. Kita aduk sampai rata, sampai benar-benar tanah tersebut menjadi lumpur. Silakan saudara menyimak, saya sedang membuat lumpur untuk persiapan nanti merendam kaki ayam. Setelah nanti selesai kita ngaduk, nanti kita siapkan kandangnya atau kurungannya yang nanti buat ngurung ayam tersebut. Kita masukin air semuanya, kita habiskan, lalu kita siapkan kurungan nanti buat ngurung ayam yang akan kita sembuhkan. Kita ambil ayam dulu. Nah, ayam baru kita masukkan ke kandang atau ke kurungan agar ayam tersebut direndam kakinya. Dan kita jangan lupa harus kita kasih air minum. Kenapa kita harus kasih air minum? Dikhawatirkan ayam tersebut kena jemur atau kena panas nanti akan minum air yang kena deterjen. Jadi untuk mengantisipasi agar ayam tidak meminum air deterjen, kita harus menyiapkan air minum untuk ayam yang kita rendam. Nah, untuk perendaman ini kita harus sampai minimal itu 4 jam. Jadi kalau sudah kita rendam sampai 4 jam, nanti bubul tersebut akan mekar. Nanti setelah mekar itu atau mungkin ayam itu sudah bubulnya sudah kendor, nanti bisa kita bersihkan. Ini penjemuran dan perendaman itu minimal direndam sampai 4 jam. Nah, untuk cara pekerjaannya atau melaksanakan perendaman itu jangan setiap hari. Kenapa tidak boleh setiap hari? Karena rendaman air tersebut mengandung deterjen dan garam, nanti akan mengakibatkan iritasi pada kaki ayam. Kita harus merendamnya paling cepat itu 3 hari sekali. Namun tidak cuma sekali merendam, harus beberapa kali kita rendam, namun tidak setiap hari. Nah, setelah ayam sudah kita rendam sekitar 4 jam, lalu ayam nanti kita bersihkan kakinya. Jadi kita biarkan dulu ayam ini direndam di lumpur sampai 4 jam. Ayam tetap di dalam lumpur, tetap ini ayam itu bermain, tidak kemana-mana, maksudnya tetap bermain di dalam lumpur. Karena untuk merendam itu kalau kaki direndam dengan air garam dan air deterjen, itu sudah pasti bubul itu akan mekar. Jadi bubul itu akan mekar, kendor, dan nanti mudah sekali untuk dibersihkannya. Jadi ayam kita ambil dulu, lalu
ayam tersebut kita mandikan atau kita bersihkan kotoran-kotoran yang melekat pada kaki, terutama yang ada di kaki bagian atas. Nanti kalau terlalu lama tidak kita bersihkan atau mungkin lupa kita tidak membersihkan, takutnya nanti menyebabkan iritasi. Kita bersihkan dulu dan lalu kita bersihkan pada ayam yang terkena bubul. Untuk para penghobi ayam, ini cara saya membersihkan atau mengobati bubul. Namun pekerjaan ini tidak dilakukan cuma sekali saja. Ini harus sering dilakukan sampai benar-benar bubul tersebut itu bersih dan ayam kita sembuh total dari bubulnya. Namun apabila saudara mau menjalankannya, itu sudah jelas bubul tersebut akan sembuh. Ini kita bersihkan yang di paruh atau mungkin di mukanya, takutnya saat kita tinggal ayam tersebut matok-matok tanah yang mungkin terkena deterjen, kita bersihkan. Jadi semua yang kotor atau kotoran-kotoran yang melekat pada tubuh ayam harus kita bersihkan. Setelah kita bersihkan, ayam kita jemur dulu biar ayam tersebut istirahat. Demikianlah cara menyembuhkan bubul. Semoga bermanfaat. Saya Mbah Uki mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.